Anak raja membeli katun, memakai katun memakan soto. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Siswanto. Itu sekedar menjawab saja, karena tradisi orang berpantun katanya mesti dijawab. Saya diminta maju menjadi imam subuh ini, lalu kemudian di belakang ada banyak makmum. Itu biasa, di rumah pun jadi imam di beberapa masjid. Tapi menjadi imam di belakangnya ada imam juga baru kali ini. Mohon maaf Pak Imam, Pak Imam Utomo, pemimpin kita, orang tua kita semua, pembina yayasan, Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus hadir juga bersama kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka satu hari ini dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam tanggung jawab Allah, sedangkan dalam tanggung jawab ketua masjid aja aman, apalagi dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Tapi jangan karena gara-gara hadis ini lalu besok enggak tahajud lagi. Nah, ini bahaya juga memahami hadis secara tekstual. Nanti ada bapak, ibu dibangunkan oleh istrinya, kamu enggak sholat tahajud mas? Kata Ustaz Somad, kalau sudah sholat subuh sama seperti sholat sepanjang malam. Jadi makna sama itu belum tentu serupa. Makna kalimat sama artinya memberi motivasi. Makanya ada seorang imam namanya Al-Hafiz Al-Munziri, dia menulis kitab judulnya At-Targhib Wat-Tarhib. Ada hadis-hadis itu klasifikasinya dua. Yang pertama hadis memberikan motivasi, yang satu lagi hadis memberikan ancaman. Jadi ketika kita mendengar ada kiai, ustadz berceramah, ada seorang yang sangat rajin beribadah, memelihara seekor kucing, tapi tidak memberi makan, maka dia dikutuk, dilaknat sampai masuk neraka. Itu hadisnya hadis tarhib, ancaman, supaya jangan sampai nyiksa binatang. Lalu kemudian ada yang menyampaikan hadis, seorang perempuan, mohon maaf, wanita tunasusila, nakal. Lalu kemudian dia pergi ke suatu jalan, melihat ada sumur. Di samping sumur ada seekor, anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu kemudian dia mengambil sepatunya, dia ambil air ke dalam. Sepatunya kotor, wanita itu juga wanita yang kotor. Lalu kemudian binatang yang mau dikasih minum juga adalah binatang yang najis, mughallazah, kotor. Tapi karena ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Hadis ini klasifikasinya adalah targhib, motivasi untuk berbuat baik walaupun pada seekor, mohon maaf, seekor binatang yang haram. Jadi memahami hadis tidak dipahami secara tekstual, tapi dipahami secara kontekstual dan makna yang menyeluruh. Dan itu semua dapat kita pahami kalau kita belajar kepada para alim, para kiai, para alim ulama, sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah salat subuh berjamaah. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Tapi Nabi enggak ngasih tahu nama salatnya apa. Kalau ada orang salat enggak tahu nama salatnya apa, itu ngasih namanya panjang sekali. Tadi kamu salat sunat apa? Tadi saya sholat sunat, apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat.
Panjang sekali namanya. Maka disingkat namanya menjadi salat tahiyatul masjid. Tahiyat artinya penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan milik Allah. Masjid ini juga